Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja kan? Kali ini kita membahas terkait Mas Gibran. Surat pemakzulan Mas Gibran ternyata tidak dibacakan oleh DPR. DPR tolak membacakan surat pemakzulan Mas Gibran dan menampar wajah-wajah purnawirawan. Game over ya, karena berlagak sok jago ya kan, ibarat tanda tangan mereka penting sekali ya untuk masa depan Indonesia ini. Penting memang kita hormatin jabatan mereka itu, tapi yang menentukan Indonesia maju ini bukan mereka seorang, tapi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kita lihat kali ini apa membahasnya. Sebelum kita ke videonya, bantu like, subscribe, dan share dulu video ini. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Dengan gayanya lagi ya, opung ya. Kenapa Pak Jenderal batuk? Kalian tahu kenapa Pak Jenderal batuk? Ternyata surat pemakzulan Bapak Gibran Rakabuming Raka yang ditulis oleh Forum Purnawirawan tidak dibacakan di rapat paripurna DPR. Iya. Makanya Bapak Jenderal sana batuk-batuk. Surat dari para purnawirawan TNI, ini para senior nih ya, TNI yang mengirim surat mendesak pemakzulan ke DPR, MPR, maupun DPD, ternyata sama sekali tidak disinggung di situ ya, apalagi dibacakan. Hari ini rapat paripurna itu cuma punya satu agenda tunggal, yakni pidato dari Ketua DPR RI Puan Maharani. Jadi ini hanya semacam formalitas memulai membuka masa persidangan ini ya, masa persidangan berikutnya ini. Pede banget sih Pak Jenderal. Iya. Ngurus 1000 di situ tanda tangan Jenderal. Kalau memang tidak ada tindakan pidana, tidak ada celah, tidak ada tindakan pengkhianatan terhadap negara yang dilakukan oleh Bapak Gibran Rakabuming Raka, tidak akan jalan itu barang. Betul, itu paling penting. Kalau ada kesalahan Mas Gibran ya. Kalian tahu nggak kemarin ya kan? Tadi malam itu ya Hersubuni Point, setelah itu Rocky Gerung, setelah itu ya apalah namanya channel-channel anti pemerintahan. Mereka bilang apa? Ya sedang bersiap-siap menunggu surat pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dibacakan. Dibaca pun enggak ya. Ada yang bilang lagi, bagaimana nasib Rakabuming Raka besok ya? Ada yang bilang lagi, ya Gibran sekarang lagi was-was. Ada yang bilang lagi, menanti kehancuran Gibran. Ternyata mimpi mereka yang hancur. Iya betul, mereka yang hancur ya. Ternyata rapat paripurna hari ini hanya membacakan pidato tunggal dari Ibu Puan Maharani selaku Ketua DPR. Ini semua biar tahu kalian, channel-channel ini dan juga tokoh-tokoh garis kiri dan juga yang termasuk ke dalam anggota purnawirawan sedang harap-harap cemas. Iya. Datang Rocky Gerung ya kan, apa dibilangnya ya kan, DPR sudah selesai reses, siap-siap bagaimana menentukan nasib Gibran besok. Udah berapa kali tembakan memeleset Rocky Gerung, Profesor Abel-Abel. Profesor Abal-Abal. Sebanyak kali saya mau prediksi, bahasamu aja yang cantik, tapi hasil prediksimu nggak ada yang jitu. Iya. Lebih bagus kok daripada kau memprediksi ya apa namanya kejadian-kejadian politik, lebih bagus kau prediksi nomor togel. Iya juga ya kan. Kalau meleset nggak malu kau. Iya. Karena kalau nomor tegel itu ya banyak itu yang meleset, nah nggak malu mereka. Nah ini malulah kau. Semua channel-channel itu apa dibilangnya? Ada satu lagi tembaknya si Rocky Gerung mengatakan apa? DPR masuk angin. Nggak sesuai ya kan? Katanya DPR gara-gara tidak dibacakan surat pemakzulan. Lapet.
Aku yang tadinya mau istirahat biar tahu kalian, besok aja lah aku ngonten. Tiba-tiba begitu ku baca biar tahu kalian berita, menggelora jiwa muda aku biar tahu kalian. Iya. Pak Jenderal diam-diam dulu. Langsung Pak semangat ya. Pak Jenderal susun strategi yang baru dulu Pak Jenderal ya. Iya. Kayaknya strategi ini kurang jitu Pak Jenderal. Aku sudah bilang dari kemarin, Bapak Prabowo diam bukan artinya Bapak Prabowo setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh Forum Purnawirawan. Betul. Malas saja ya kan Diam ngelawannya. itu dia sedang berpikir bagaimana cara mematikan langkah-langkah orang ini dengan Iya. cara senyap. Betul. Bapak Prabowo itu duluan Pak Sunarko duluan itu Danjen Kopassus daripada Rafa. Jadi udah tahu dia ya kalau masalah taktik, masalah gerilya, masalah serangan senyap lebih menguasai Bapak Betul. Prabowo daripada kau. Serangan senyap ya kan. Jadi sekarang begini terlalu gampang. Tuntutan kalian mau dijawab begitu aja terlalu gampang. Sekarang begini Wak, ya ini adalah pertaruhan. Kalau memang ini dibacakan, ya surat pemakzulan yang dikirimkan oleh Forum Purnawirawan, maka rakyat akan bersatu, akan mempertanyakan dan akan turun ke jalan menanyakan bagaimana keseriusan DPR mengenai RUU perampasan aset. Betul. Nah itu makanya gue bilang, ya daripada ngamuk rakyat ya lebih bagus ini diabaikan aja nih. Ya kemungkinan entah kemungkinan besar kemungkinan kecil, mungkin RUU perampasan aset itu akan dibahas saja. Iya. Kalau masalah eksekusi nggak tahu, masalah disahkan nggak tahu, ya dibahas saja. Tapi yang penting ini selesai dulu ya. Ya udah saya masalah pemakzulan ya. Udah. Ya ILC nggak usah bahas-bahas lagi. Rakyat bersuara, jangan ku tengok lagi kalian bahas-bahas. Iya. Tapi kalau orang ini pasti yang diundang siapa lagi? Ray Rangkuti, Iya, Rocky itu Gerung, aja. Refli Harun, Sunarko, iya kan? Yang mereka bahas apa? DPR masuk angin. Sekarang mereka kebaca, ya kan? mempermasalahkan DPR. Sekarang begini, iya kan? Sedangkan dari kemarin pun juga tidak ada satupun ya partai yang antusias untuk merespon surat pemakzulan Bapak Gibran Rakabuming Raka ini selain dari PDIP. Nah masalahnya sekarang PDIP pun juga sudah kasih PHP. Nggak ada yang interupsi. Ketua DPR-nya saja dari PDIP. Nggak ada nyenggol-nyenggol dikit pun surat pemakzulan. Nah inilah kalian ini, kan begitu ya. Kalau segala sesuatu tidak sesuai dengan harapan kalian, itu artinya apa? Berarti ada permainan, itu aja masa kalian. Berarti ada deal-dealan, itu aja masa kalian. Logika pakai, logika. Jangan terlalu lama hidup di dalam halusinasi dan jangan terlalu lama tidur di dalam imajinasi. Sehingga hal-hal yang berbau dengan rekonsiliasi bersama fikinisasi, termotivasi, inspirasi dengan nasionalisasi, patriotisasi dan juga mutualisasi, mutualisme, simbiosis, parasitasi. Kalau kalian nggak ngerti bahasaku ini, cari di kamus. Atau tanya sama si Vicky. Bukan Vicky Himpong, Vicky Prasetyo. Ya, itu dia. Jadi sudahlah ya. Jadi ini, kalau aku bilang ini sudah close ya, sudah close. Tapi channel-channel yang kontra pemerintah akan mengangkat ini lagi supaya apa? Supaya memancing emosi masyarakat, golongan mereka supaya apa? Supaya dapat view bulan depan gajian dari YouTube. Nah, aku bilang sama kalian ya, untuk masalah pemakzulan Bapak Gibran ini, Wapres ini sudah clear, sudah selesai. Kan begitu? Sudah tutup buku.
Kan begitu. Nah sebentar lagi masalah ijazah palsu yang ditudingkan kepada Bapak Jokowi. Berarti artinya apa? Ini tanda-tanda bahwa itu juga sebentar lagi tutup buku. Tutup buku. Close the book. Udah nggak ada harapan. No hope. No hope. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewer, tapi kebenaran yang utama. Opung Parbelat kasih fakta, Agri Fanani pun semuanya. Pusing Pak Jenderal pusing ya. Iya kan? Mereka mengatakan, udah Pak Jenderal lo tanda tangan. Udah ku bilang mau 1000 jenderal pun juga nggak peduli. Kenapa rupanya? Iya kan gitu. Sekarang adakah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Gibran, tindakan pidana berat, korupsi, gratifikasi, ataupun juga yang berbau dengan pengkhianatan negara? Yang mengkhianati itu kalian sebetulnya. Kenapa? Ya, sudah jelas-jelas bahwasanya Bapak Prabowo Gibran satu paket, sudah dipilih rakyat secara konstitusi, terpilih oleh rakyat dan sudah dilantik ya. Nah, kalian mengingkari bahwasanya Bapak Gibran sebagai wakil presiden, itu artinya apa? Kalian sedang berusaha mengkhianati konstitusi. Enak aja membawa-bawa ini ke DPR. Siapa rupanya kalian? Udah jelas ya bahwasanya Forum Purnawirawan ini tidak mewakili seluruh purnawirawan yang ada di Indonesia. Enggak. Makanya kalau Bapak Trisno ini agak selamat ini karena apa? Karena surat pemakzulan yang terakhir, yang kedua ini nggak ada tanda tangannya. Dari situ aja sudah bisa kulihat. Kenapa Bapak Trisno tidak ada tanda tangan? Apakah dia ini maju salah mundur salah? Dia takut nanti maju kena mundur kena. Lebih bagus aku berhenti di tengah jalan. Mantap Bapak. Pung, dia sebetulnya masih ikut beliau Pung, cuma nggak ikut tanda tangan aja. Itu cerita lain lah itu. Yang penting sebuah surat atau dokumen itu sah ketika ada yang menandatangani, berarti itu pelakunya. Kalau cuma katanya ikut, katanya iya, katanya setuju, enggak. Yang siapa nanda tangan? Aduh. Beri tepuk tangan dulu pada anggota DPR RI dari semua fraksi, dari semua partai. Kau bilang sekarang DPR ya Bung, tergantung situasi. Senang kali aku lo, betul. Puas sekali aku ketawai kalian. Ya kan? Dari kemarin biar tahu kalian, tidak ada satu partai pun, tidak ada satu tokoh politik pun, tidak ada satu fraksi pun yang tertarik dengan surat pemakzulan ini. Udah ku bilang sebetulnya, iya kan? Permasalahannya ini kecil, toanya aja yang besar. Kecilnya sebetulnya ini, toanya aja besar dan di mana-mana. Iya kan, podcast sana mereka hadir, podcast sana mereka hadir, TV sana mereka hadir. Apa dengan banyaknya podcast dan banyaknya tampil di TV, maka itu akan meyakinkan bahwasannya akan berjalan dengan lancar? Tentu tidak. Menseret. Aduh. Tapi kalau kurasa sebetulnya mereka ini udah tahu ya sebetulnya kalau surat pemakzulan ini bakal ditolak, ya kan begitu. Cuman mereka ya iseng-iseng berhadiah. Mana tahu menang, mana tahu dijawab, mana tahu dibacakan. Semangat kali Pung, padahal kau lagi batuk Pung. Orang urus. Lupa aku pakai kumis.
Baru udah batuk kali aku loh. Nggak apa-apa lah. Aduh. Ya, jadi Bapak Gibran, ya, seperti yang kami sampaikan, sebagian besar rakyat bersama dengan Anda. Itu makanya gue bilang, Roy Suryo, setelah itu Tipa, Egy Sujana, setelah itu siapa lagi, Rismond, Rizal Fadila dan lain-lain, ya. Ini adalah tanda bahwasanya kalian gak akan lepas. Gak bisa lepas lagi kalian. Udah mau dekat waktunya. Sakit hati, bikin sakit hati. Aduh. Ini semua udah membayang-bayangkan ini ya kan. Koling-kolingan lah ini antara forum Purnawirawan dengan grupnya si Panci. Woi Panci, kayak mana lagi itu? Gak dibacakan surat pemakzulan. Datang si Panci, Bang gak usah dulu diganggu, kami pun lagi suntuk ini. Panci, kenapa kau yang suntuk? Surat kami yang ditolak. Kok surat kami yang ditolak, kok jadi kau yang suntuk? Kami biasa aja tuh. Datang si Panci menjawab, Mas, ya udah jelas ini tanda-tanda loh Mas. Kalau sudah gagal di sana apalagi di sini Mas. Kalau Mas enak, nggak dapat sanksi hukum, lah saya sama teman-teman udah pasti iki Mas. Tinggal nunggu panggilan dari Polda Mas. Sekarang yang jadi masalahnya apa? Tenang aja kau, ya pokoknya tenang aja kau. Masuk ke Polda kau, ya kan? Setiap minggu mau datang pun kami mengunjungi kau. Kami bawa pun wayang. Biar ada kesibukanmu di situ. Wah lah Mas, iki serius loh Mas bawa wayang aja. Makanya aku bilang sama kau, ya, selain wayang, bikin dulu baju sablonanmu, bikin yang baru dulu. Kau kan kreatif kalau untuk masalah kayak gitu, Roy Suryo. Aku nggak bisa mikir, Mas. Otakku buntu, Mas. Aduh, ya kan, udah gini lah Roy Suryo. Ini kuliah ini memang udah nggak lama lagi nih kalian, Mbah, betul. Bikinlah strategi baru, cari strategi baru. Strategi apa lagi Mas? Udah mentok iki Mas, mentok. Wis mentok iki Mas. Datang di seberang. Tit. Loh, Mas. Aku perlu diskusi loh Mas. Mas Larko, Mas. Loh, Mas, aku kok ditinggal sendiri loh Mas. Mas, loh piye iki Mas? Malah, Mas. Sendirian kalian, sendirian. Kalau yang forum TNI ini nggak ada sanksi pidana kalian ya. Ya, begitu. Coba perhatikan kalian. Kemarin sudah kusinggung ini ya. Masalah Indonesia Gelap, masalah petisi, dan juga masalah penolakan revisi Undang-Undang TNI. Kan begitu. Marcella Santoso sudah mengaku bahwasanya dia mendanai ya para buzzer-buzzer untuk menciptakan konten-konten negatif. Kan begitu ya. Jadi dari sini pun juga biar tahu kalian, ini menjadi pusat perhatian daripada TNI. Kan begitu, apalagi Bapak Prabowo. Jangan kalian kira Bapak Prabowo tidak pantau semuanya. Dia panggil itu Panglima TNI. Brother. Manggil brother. Iya kan? Itu tolong dulu itu, urus dulu itu. Itu kayaknya memang ada di balik orang ini. Itu yang mengenai petisi 8 itu kayaknya coba cari dulu. Aku pokoknya tolong amankan dulu, jangan sampai pemerintahanku dan pemerintahan Prabowo Gibran diganggu.
Panglima TNI telepon Kapuspen, ya kan, Bapak Kristomei Sianturi datang langsung ke kejaksaan. Ini artinya apa? Artinya beliau serius ya untuk menjaga pemerintahan ini berjalan dengan aman. Makanya mulai dari pendana, dalangnya, aktornya, dan juga kejadiannya, ya ini semua menjadi catatan penting bagi Bapak Prabowo. Jadi mentang-mentang banyak senior di forum purnawirawan itu jadi manut-manut Bapak Prabowo. Tidak. Aku sudah katakan sama kalian, Bapak Prabowo itu seorang prajurit. Beliau tidak akan pernah mengingkari janjinya bahwasanya yang pilih Gibran bukan Bapak Jokowi, yang pilih Gibran bukan relawan, tapi saya yang pilih Gibran. Sekarang aku tanya dulu sama kalian, ya. Kalian mau memisahkan Bapak Prabowo dengan Bapak Joko Widodo. Kalian harus ingat sejarah, ya. Kalian ada beberapa senior Bapak Prabowo. Ketika Bapak Prabowo dipecat, kemana kalian? Kemana kalian? Hah? Tapi ketika Bapak Prabowo, ya, bisa dikatakan dia direndahkan, dia terhina, dia dipecat, dia disingkirkan, ya. Pada saat yang bersamaan dia bersaing dengan Bapak Joko Widodo. Akhirnya apa? Bapak Joko Widodo rangkul beliau. Ya, ketika Bapak Jokowi jadi presiden, mengangkat beliau menjadi Menteri Pertahanan. Dia mengatakan apa? Di sini saya direndahkan dan di sini juga derajat saya ditinggikan oleh Bapak Joko Widodo. Kalian kemana? Hah? Tidak ada lebih besar jasa kalian daripada jasa Bapak Joko Widodo terhadap karir politik, karir militer, dan juga terhadap perjalanan dari Bapak Prabowo. Enak aja begitu jadi presiden mentang-mentang militer, ya, mentang-mentang satu seragam. Nggak bisa. Maaf ya, aku bukan bawa-bawa militernya, bukan oknum, ya. Itu dia. Aku sudah berkatakan, aku terlalu yakin bahwasanya Bapak Prabowo akan menjaga Bapak Gibran tetap bekerja dengan aman. Buktinya apa? Hari ini Bapak Gibran masih di Banyuwangi, kan? Bapak Gibran kunjungan kerja di Banyuwangi, sementara forum TNI forum purnawirawan lagi begini. Brosurnya gini-gini juga. Iya kan? Yang satu lagi melintir-melintir kumis. Dilihatnya lagi Gibran di Banyuwangi. Itu dia, ya kan? Apalagi Banyuwangi itu kandang Bapak, kandang banteng. Di sana suara Bapak Prabowo Gibran, biar tahu kalian, kasih tahu sama kalian, Bapak Prabowo Gibran di suaranya di Banyuwangi sekitar 76%, makanya Banyuwangi itu spesial. Dan bagi Bapak Joko Widodo juga Banyuwangi itu spesial karena apa? Ternyata di Banyuwangi ada satu patung Bapak Joko Widodo dibangun di Banyuwangi. Wah, luar biasa. Tanah Karo ada, Mandalika ada, di NTT ada, di Banyuwangi juga ada. Mantap Banyuwangi, luar biasa. Beruntunglah saudara-saudaraku yang tinggal, lahir, dan kampung halamannya di Banyuwangi. Banyu air, wangi itu harum, ya. Begitu harumnya, begitu wanginya nama tersebut, begitu juga lah harumnya bangsa ini. Oleh karena apa? Oleh karena Bapak Prabowo Gibran, ya, itu kalian teman-teman yang dari Banyuwangi menjadi salah satu, ya, daerah yang punya andil untuk kemenangan Bapak Prabowo Gibran. Wah, luar biasa. Bung Parben, kau pindah aja lagi Banyuwangi. Udah ada yang ngajak aku biar tahu kalian. Udah ada yang ngajak aku, Mas Hengki. Mas Hengki dari Banyuwangi Official. Video call lah kami biar tahu kalian. Pung, lihat dulu Pung, cantik kali di sini kan. Wih, cantik kali tuh Mas. Berapa tanah di situ? Murah Pung, sekian katanya. Iya, murah kali.
Kan begitu, ku bandingkanlah sama harga tanah di Tangerang. Di rumah di Tangerang, biar tahu kalian, harga tipe 36 rumah tipe 36 harganya 500 juta. Sementara 500 juta kalau dibawa ke Banyuwangi, itu bisa beli 5 petak sawah. Ya itu dia makanya ya. Jadi Bapak Gibran saat ini sedang di Banyuwangi. Kita doakan Bapak Gibran boleh kembali bertugas di tempat yang lainnya itu dengan selamat, dengan sukses, dan juga boleh membantu pemerintahan Bapak Prabowo ini dengan baik. Wah, pastilah. Itu makanya gue bilang, tak apa salah Gibran sama orang ini. Sebetulnya nggak ada dosa Gibran sama orang ini. Dosa bapaknya yang banyak. Menurut mereka. Ya kan? Menurut mereka dosanya Bapak Jokowi Widodo yang terlalu banyak sama mereka. Karena apa? Karena mereka nggak dapatan. Selesai habis berkata. Nggak perlu seorang profesor, nggak perlu seorang doktor, nggak perlu sebuah ijazah dari Universitas Yamaguchi di Jepang, ya, menganalisa dan juga memprediksi bahwasanya surat ini tidak akan lolos. Nggak perlu itu, ya. Opung Parbelag begini pun juga bisa. Mana lihat surat pemakzulan? Alah. Udah terbaca. Makanya dibilang pemakzulan itu panjang prosesnya. Setelah itu anggota DPR yang setuju harus 2/3. 2/3. Ini satu pun gak ada yang setuju. Cemana itu Rocky Gerung? Cemana itu Pak Narko? Cemana itu? Yang lain. Aduh. Ya, jadi aku hanya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk kita semuanya, ya. Kita dukung terus pemerintahan Bapak Prabowo Gibran, ya. Jadi untuk gerakan-gerakan seperti ini kita bisa baca, ya. Bapak AM Hendro Priyono mengatakan di mana ada kerusuhan, biasanya di situ ada intelijen asing masuk untuk memanfaatkan kerusuhan tersebut untuk merusak negara kita dari dalam. Jadi ya masih diduga, ya, petisi berarti ada asing. Setelah itu penolakan RUU TNI berarti ada pihak-pihak asing juga. Setelah itu Indonesia Gelap juga ada pihak asing. Kelihatan kan yang mendanai konten-kontennya para koruptor. Karena apa? Ya bisa jadi mereka juga menjadi kaki tangan dari pihak asing. Gitu. Kalaupun gak kaki tangan ya mereka relasi. Karena apa? Karena mereka sama-sama ya ingin ya mengambil keuntungan dari masalah yang ada di bangsa ini. Tapi ya kalau saya bilang, ya kalau saya katakan, ya Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya itu masih sayang terhadap bangsa ini. Masih dijaga karena banyak ya rakyat kita masih berdoa untuk pemerintahan Prabowo Gibran. Bapak Prabowo Gibran, persiapkan diri 2029 harus Prabowo bersama juga dengan Gibran 2 periode. Cepat kali gue kampanyekan pun. Terserah kalian. Nah, sekarang aku mau bilang sama kalian ya. Jadi ini seperti biasa aku hanya ingin mengingatkan bahwasanya Opung Parbelag bersama dengan YouTuber Nusantara beserta dengan Bapak Prabowo Gibran akan bersama-sama KKN. Insya Allah mudah-mudahan. Ya. Tapi enggak ya, kalau Bapak Prabowo Gibran itu masih sibuk lah. Jadi mungkin nanti bukan mungkin ya, rencananya ya Opung Parbelag bersama dengan teman-teman YouTuber Nusantara ya akan bersama-sama dengan Bapak Joko Widodo berangkat bulan Juni ke IKN. Bulan Agustus, sorry. Ya, bulan Agustus itu ke IKN. Nah, terima kasih untuk kalian yang sudah berkontribusi ya. Dan kalau bagi kalian yang masih ingin berkontribusi, di sebelah kanan ada nomor rekening dan di sebelah kiri ada nomor WA ya. Udahlah, sedikit aja, nanti dibilang gimis-gimis.
Ya cuman mau dibilang kalau kayak Awe ini kan duduk salah berdiri salah. Apalagi nungging lebih salah. Ya itu aja dulu dari Pemperbelak. Salam NKRI harga mati. Oke, jadi video gimana menurut kalian dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buh.